Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Auli Fatitus Syabani dengan NIM 12521000050. Di video ini, aku akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul 7 Putri untuk memenuhi sebuah tugas mata kuliah Bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang Ibu ingin menyampaikan sebuah cerita. Di sini siapa yang suka cerita? Kalian semua suka? Oke, dengerin baik-baik ya. Ibu mau menyampaikan cerita dengan judul Putri 7. Dengan judul apa? Putri 7. Jadi ceritanya, pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat besar. Nama kerajaannya adalah Sri Bunga Tanjung. Nama kerajaannya apa? Sri Bunga Tanjung. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang sangat terkenal. Ratu itu bernama Ciksima. Nama ratunya siapa? Ciksima. Dan ratu mempunyai 7 orang anak, dan itu putri semua. Dan anak-anaknya ini dikenal dengan kebaikannya, kesopanannya, dan kerendah hatiannya. Terutama ada satu putri yang sangat cantik, dan putri ini anak terakhir dari ratu yang bernama Mayang Mangurai, atau nama aslinya adalah Mayang Sari. Kenapa disebut Mayang Mangurai? Karena putri ini memiliki kecantikan yang jauh dibanding dari kakak-kakaknya. Ia mempunyai alis yang sangat tebal, yang sangat halus. Terus pokoknya berbeda dari kakak-kakaknya yang lain. Dan putri dan Mayang Mangurai ini adalah anak yang paling cantik di antara kakak-kakaknya. Jadi yang paling cantik di antara kakak-kakaknya siapa? Mayang Mangurai. Selanjutnya, ketika suatu hari ketujuh putri izin kepada sang ratu untuk pergi main ke sungai. Untuk pergi kemana? Ke sungai. Nama sungainya itu Sungai Lumbuk Liumai. Ketika putri-putri itu bermain di sungai, tanpa disadari ada seseorang yang ngintip di balik pohon. Dan yang ngintip di balik pohon itu namanya Empang Kuala. Siapa Empang Kuala ini? Empang Kuala ini adalah seorang pangeran dari kerajaan seberang. Ia sedang berjalan melewati hutan, dan gak sengaja sama prajuritnya ngelihat 7 putri ini lagi pada main di sungai. Tanpa pangeran sadari, pangeran terkagum-kagum dengan salah satu putri yang ada di sungai itu. Ada yang bisa tebak siapa putri yang dikagumin sama Pangeran Empang Kuala? Iya, benar. Yang dikagumi sama Pangeran Empang Kuala adalah Mayang Mangurai. Siapa yang dikagumi sama Empang Kuala? Mayang Mangurai. Setelah dari situ, sang pangeran memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyampaikan lamarannya kepada Ratu Ciksima. Setelah prajuritnya menyampaikan pesan kepada Ratu Ciksima bahwa Pangeran Empang Kuala ingin melamar putrinya yang Ratu Ciksima sangat senang karena putrinya akan dipinang. Tetapi ketika Ratu Ciksima mendengar bahwa sang pangeran ingin melamar Mayang Mangurai, langsung ditolak. Kenapa ditolak? Karena dalam adat pada masa itu bahwa gak boleh langkahin kakaknya yang pertama itu nikah duluan. Jadi kalau misalkan kalau ada yang mau nikah, harus dari anak yang paling tuanya dulu, baru ke anak-anaknya yang terakhir. Jadi dari situ sang ratu nolak lamaran Pangeran Empang Kuala. Setelah prajurit mengetahui bahwa lamaran sang pangeran ditolak, maka prajurit langsung memberitahu kepada
sang pangeran bahwa lamarannya telah ditolak. Ketika mendengar kabar itu, sang pangeran sangat marah karena lamaran yang telah disampaikan ternyata ditolak. Dan pada saat itu pula, keesokan harinya, sang pangeran langsung mengirim prajurit untuk berperang dengan kerajaan Ciksima. Dan Ciksima mengetahui kejadian itu. Langsunglah Ciksima membawa ketujuh putrinya pergi ke dalam hutan untuk bersembunyi di dalam gua. Karena Ciksima tidak ingin anaknya kenapa-napa pada saat perang itu terjadi. Jadi Ciksima membawa ketujuh putrinya itu ke dalam hutan dan disembunyikan di dalam gua. Lalu Ciksima memberikan bekal selama 3 bulan untuk ketujuh putrinya. Setelah dari situ Ciksima langsung pergi lagi ke kerajaannya untuk membantu peperangan tersebut. Dan benar saja, peperangan itu sudah melebihi 3 bulan hingga hampir 4 bulan. Peperangan itu terus menerus berlangsung karena kekesalan sang pangeran kepada Ratu Ciksima karena telah menolak lamaran sang pangeran. Tapi di setiap peperangan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan pada saat peperangan itu terjadi, kerajaan Ciksima lah yang menang dan kerajaan Pangeran Empangkuala yang kalah. Dan pada saat itu sang pangeran baru menyadari karena ini kesalahan dia yang memulai peperangannya duluan. Setelah peperangan selesai, Ratu Ciksima langsung pergi ke dalam hutan dan mencari anaknya di dalam gua. Tapi ada yang membuat Ratu Ciksima terkejut. Ketika Ratu Ciksima menghampiri ketujuh anaknya yang di dalam gua, ia langsung jatuh lemas karena ketujuh anaknya sudah tiada. Karena ketujuh anaknya sudah gak ada lagi di dunia. Mereka semua meninggal. Ratu Ciksima langsung jatuh karena ketika di dalam gua, Ratu Ciksima melihat keadaan ketujuh anaknya itu sudah kehilangan nyawa karena mereka kelaparan. Tahu gak mereka kelaparan kenapa? Karena kan Ratu Ciksima ngasih bekalnya cuma buat 3 bulan, sementara peperangan itu berlangsung udah 4 bulan. Bayangin, dalam 1 bulan ketujuh anaknya itu gak makan, gak minum, gak boleh keluar, kan di hutan gak ada apa-apa. Jadi di situ mereka pada meninggal. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Ratu Ciksima langsung jatuh sakit. Gak lama kemudian sang ratu pun meninggal dunia. Jadi hikmah dari cerita ini adalah kita gak boleh ngambil keputusan ketika kita dalam keadaan marah. Karena ketika kita ngambil keputusan saat kita lagi marah, nanti malah menimbulkan hal-hal yang gak baik. Jadi lebih baiknya kita harus memaafkan dan berdamai dengan keadaan itu sendiri agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau misalkan mau ngambil keputusan itu jangan sambil marah, tapi tenangin diri dulu, sabar, dan lebih baiknya dengan cara berdamai dan memaafkan keadaan. Seperti hadis, laisa sadidu bisura'ati innamas sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sampai sini anak-anak ada yang bisa diambil ke ceritanya? Ada dong. Kayak tadi kesimpulannya, kita jangan ngambil keputusan ketika kita lagi marah. Kita harus memaafkan apabila ada sesuatu yang tidak kita suka. Kita harus bisa memaafkan keadaan itu, harus bisa berdamai. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Bye bye. Assalamualaikum.